Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada fenomena menarik akhir-akhir ini di Makkah atau Madinah, di mana banyak hotel yang ditulisi dengan hotel wakaf. Di Madinah misalnya, ini sangat fenomenal. Di belakang saya ini ada hotel wakaf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bayangkan, sahabat Rasul wafat 14 abad yang lalu, namanya masih diabadikan dalam sebuah hotel modern, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Di depan pintu utama Masjid Nabawi, tepatnya di seberang Hotel Hilton itu, ada juga hotel wakaf, Hotel Wakaf Abdul Bar As-Sawi. Di Mekah juga ada. Di Mekah malah lebih fenomenal, karena ada yang kita kenal, masyarakat kita mengenalnya dengan Zamzam Tower atau Abraj Al-Bait Towers. Ada 7 tower persis di depan Masjidil Haram, yang itu menjulang tinggi sekali. Di atasnya ada jam besar dengan diameter 40 meter. Di dalamnya ada perhotelan, mall, pertokoan, pusat bisnis, gedung pertemuan, bahkan ada rumah sakit. Itu juga semuanya konsep wakaf. Ada juga di daerah Ajyad itu Hotel Wakaf Abdullah Muhammad Bahash. Ya, ini semua adalah sekian dari banyak contoh-contoh tentang hotel-hotel wakaf. Apa artinya? Hotel ini dibangun dengan dana wakaf, wakaf uang. Wakaf uang itu artinya wakaf yang diinvestasikan di sektor-sektor yang produktif, ya. Kemudian keuntungan dari investasi itu baru disalurkan kepada mauquf alaih atau kepada para penerima manfaat wakaf. Nah, penerima manfaat wakaf itu bisa dalam pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi bahwa semua keuntungan-keuntungan dari investasi itu selain juga nanti disisihkan untuk bagi hasil kepada investor, sebagian lagi diwakafkan, disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Inilah yang mestinya menjadi perspektif yang perlu kita contoh, kita tiru, pengembangan wakaf uang di tanah air dan di masyarakat kita. Ke depan mungkin akan ada yang wakaf mall, wakaf perusahaan, saham-saham, SPBU, rest area, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Baik itu wakaf dalam arti total atau parsial. Parsial itu misalnya saya wakafkan 10 kamar dari hotel ini, bisa juga. Atau pesawat terbang, saya wakafkan 10 seat setiap kali penerbangan. Atau perusahaan otomotif, bus misalnya, setiap satu bus berangkat ada 5 seat wakaf. Setiap gerbong kereta api 10 seat wakaf. Nah, ini sebetulnya wakaf-wakaf produktif. Atau misalnya SPBU. Ya, SPBU punya ada katakanlah 20 nozzle selang. Satu selang ini diwakafkan keuntungannya. Itu juga bagian dari wakaf produktif yang mestinya bisa kita kembangkan di kemudian hari. Wakaf membuat kita abadi, dan inilah salah satu contohnya. Sayyidina Utsman yang 14 abad lalu sangat fenomenal dengan wakaf sumur Ar-Raumah, wakaf kebun-kebun produktifnya, itu terus mengalir dan menghasilkan manfaat yang 14 abad berlangsung. Sebagian disalurkan kepada mauquf alaih, sebagian lagi diinvestasikan lagi untuk wakaf-wakaf baru, termasuk diantaranya adalah hotel yang ada di belakang saya ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang kita merindukan lahirnya Utsman bin Affan abad ini, saudagar-saudagar kaya yang dia mau berinvestasi sekaligus berwakaf. Wakaf dan investasi dalam satu tarikan nafas, dalam konteks bagaimana kita ini menjadikan bukan sekedar bisnis ansih, bisnis as usual, tapi bisnis yang dilingkupi dan diliputi dengan konsep-konsep wakaf. Mudah-mudahan dengan wakaf kita abadi namanya, abadi karyanya, abadi manfaatnya, dan tentu saja abadi jariahnya. Idza matal insan, kata Rasulullah,
Apabila orang telah mati, inqata amalu illa min salatah, semua amalnya, perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Nah, sedekah jariah itu tidak lain adalah wakaf. Mudah-mudahan kita abadi dengan wakaf lifestyle. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.